sudah record. Oke, sudah ya. Jadi saya mulai dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Good afternoon everyone. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Di puasa ke-18 ya, sudah? Everything is good teman-teman so far? Ini nggak biasanya ya. Biasa kita di weekend, tapi coba kita bikin webinar juga di weekdays, mana tahu teman-teman ada yang, lagi buru-buru nih untuk negosiasi, lagi buru-buru untuk, mau coba ngobrol sama buyer, jadi kita coba buatkan webinar ini karena kita rutin ya teman-teman ya, biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kita akan berikan, ya pelatihan-pelatihan seperti ini ya, webinar-webinar gratis buat teman-teman yang bisa langsung praktek, seperti itu. Boleh dibantu teman-teman ganti nama dan juga asal daerahnya, ini beberapa ada yang belum ganti, jadi saya nggak tahu teman-teman asalnya dari mana aja. Ini sudah ada yang dari Jogja, ada yang dari Tasikmalaya, ada yang dari Aceh, ada yang dari Semarang, ada yang dari Bandung. Nah, ini buat teman-teman mungkin adminnya, Belantika boleh dibantu ya teman-teman yang sudah ketikin asal daerahnya ya, boleh dibantu untuk, tambahin asal daerahnya. Misalnya tadi Pak siapa tuh? Pak Faiz dari Semarang katanya. Nah, boleh dibantu untuk ganti namanya ya. Oke, baik teman-teman, so terima kasih banyak, sudah meluangkan waktunya hari ini teman-teman, karena, hari ini kita akan akan webinar singkat lah ya, untuk ngabuburit sebentar, seputar bernegosiasi. Karena kebetulan memang kalau saya pribadi, itu paling sering ya menemani member, teman-teman lihat deh beberapa contohnya, ketika kita, sedang membantu mungkin ketika negosiasi, ketika, menjadi translator dan juga negosiator, selama proses, ekspornya teman-teman member atau mungkin yang lain juga ada beberapa yang sudah hubungin saya, ketika ada buyer biasanya saya coba bantu untuk, negosiasikan. Nah, karena negosiasi ini butuh, training ya teman-teman, butuh, pengalaman, butuh banyak dicoba gitu ya, trial and error, makanya kita coba hari ini. Mana tahu buat teman-teman yang, masih, perlu improve untuk bahasa Inggrisnya, terutama bahasa Inggris ya teman-teman, karena mostly kan kita negosiasi pakai bahasa Inggris. So, kita coba hari ini ya. Silakan nanti teman-teman yang bisa open microphone, saya sangat butuh sekali buat teman-teman yang bisa open microphone, sehingga, nanti ketika, conversation ataupun ada pertanyaan, kita bisa tektokan langsung, seperti itu. Karena sudah jam 15.13 ya, mungkin untuk bikin kita melek kali ya di jam-jam sekian ini agak, rawan ya teman-teman, mungkin kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, teman-teman, seperti biasa kalau di webinarnya Belantika. Untuk menambah semangat, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan mungkin admin boleh dibantu untuk pemutaran lagunya.
Oke, hiduplah Indonesia Raya. Semoga setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya tadi makin semangat ya. Ini mata yang lagi sleepy-sleepy, lagi ngantuk ini jam-jam rawan menjelang buka puasa ini jadi melek ya teman-teman ya. Oke, mungkin saya mau cek dulu ini teman-teman asalnya dari mana saja karena sudah diganti namanya. Ada dari Banyuwangi, ada dari Sulawesi, ada dari Malang, wah jauh-jauh ya. Ada dari Jember, wah ini banyak dari daerah Jawa nih teman-teman, mana tahu bisa kolaborasi nanti. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Tasikmalaya, beberapa ada yang member, ada yang umum ya. Silakan nih teman-teman kalau link Zoom-nya mau dibagikan ke mitra-mitranya, ke rekan-rekannya, karena kita terbuka saja. Karena webinar ini memang kita buka buat umum ya. Oke, without any further ado, mungkin saya bakalan langsung mulai saja untuk penyampaian materinya dan juga diskusinya, karena hari ini kita akan fokus untuk yang negosiasi ya teman-teman. Sebentar. Nah, jadi mungkin ini seperti simulasi ekspor ya teman-teman, simulasi ekspor tapi dalam bahasa Inggris sebenarnya for today. Tapi ini sudah beberapa pertanyaan ya, Miss maaf melenceng, itu yang pajak kalau telat lapor gimana Miss? Apakah kena denda yang NPWP badan saya? Oke. Kalau untuk NPWP teman-teman wajib laporan ya teman-teman ya, kalau sudah 1 tahun, Bu ini udah 1 tahun belum? Kalau belum 1 tahun ya belum ada kewajiban, tapi kalau sudah 1 tahun, silakan teman-teman laporan SPT-nya, kan terakhir nanti bulan April ya. Nanti malam juga teman-teman jam 9 itu jangan lupa kita akan ada diskusi sedikit lah ya seputar legalitas dan juga pajak. Nanti di live TikTok-nya Belantika nanti saya akan undang tim izinkan. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan soal badan usaha, pajak, laporan apa segala macam karena mau apa namanya mau bulan 4 silakan nanti tanyain di live-nya. But for today we're going to focus on apa namanya English for Business ya. Jadi kita bakalan training lah ya Inggrisnya teman-teman, especially untuk negosiasi. Sesuai dengan judul tema kita ya. Ini mungkin kalau teman-teman ada yang masih belum tahu, mungkin saya ini siapa, karena mungkin jarang lihat atau mungkin nggak pernah berinteraksi sebelumnya. So, my name is Cimara Gita, teman-teman, tapi di pelatihan, di live TikTok misalnya, atau di beberapa kesempatan, saya memang sering dipanggil tuh Miss Ara, karena saya sering engage itu dengan teman-teman ketika negosiasi, ketika ada urusan soal korespondensi, makanya saya sering dipanggil Miss Ara, apalagi saya lulusan juga pendidikan bahasa Inggris. Jadi lebih sering dipanggil dengan kata-kata depannya tuh Miss. Nah, untuk kegiatan sehari-hari saya sekarang adalah saya sebagai praktisi ekspor, teman-teman. Dan kalau perusahaannya namanya PT Belantika Indo Global, so saya menjabat sebagai Business Development Officer. Kalau di ekspornya sebagai ekspor manajernya, seperti itu. Nah, memang kalau untuk secara pengalaman sendiri, saya lebih banyak menemani teman-teman ya, atau memberikan insight itu di bagian correspondence, karena biasanya kalau dengan buyer ya, calon buyer, terus juga mitra, itu lewat saya teman-teman. Jadi, apa namanya, mungkin dari segi pengalaman saya ada beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ketika saya bernegosiasi, ketika saya nemenin gitu ya. Nanti saya tampilkan juga ada beberapa kesempatan ketika saya menemani. Seperti itu. Tapi saya aktif juga teman-teman untuk bikin edukasi ya, konten edukasi seputar ekspor. Jadi kalau teman-teman mau cek, silakan bisa ke Instagram ataupun TikTok-nya Belantika. Nah, ini ada beberapa contoh ya ketika kita pendampingan di lapangan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada buyer, silakan kalau misalnya butuh pendampingan, nanti kita bisa coba bantu ya. Terkadang saya akan mendampingi secara online kalau misalnya apa namanya, lokasinya agak jauh teman-teman, jadi saya sangat available untuk pendampingan lewat Zoom, lewat telepon ya, eee, tapi teman-teman yang harus dilakukan itu briefing ke saya, kira-kira teman-teman butuhnya apa, prosesnya sudah sampai mana, produknya gimana, karena tadi ada yang sudah hubungin saya tapi briefing-nya nggak lengkap ya, jadi saya yang harus responsif gitu, ini produknya apa, dikirim ke mana, kalau bisa tuh kasih brief-nya ke saya tuh agak lengkap,
"Miss, saya sudah sampai sini negosiasinya, bayarnya mau datang tanggal sekian, boleh nggak dibantu di bagian A?" Misalnya gitu. Nah, itu lebih relevan ke saya karena saya nanti bisa, apa namanya, negosiasikannya lebih oke. Tapi kadang-kadang saya juga mendampingi secara langsung di lapangan, contohnya seperti ini ya, ini ada yang, produknya, pinang, ada yang produknya, madu, waktu itu juga ketika saya mendampingi, macam-macam, ada yang bayar dari Pakistan, ada yang bayar dari, ini kalau nggak saya agak lupa ini bayar dari, eee, pokoknya dari daerah Arab deh kalau yang ini. Nah, udah agak agak lama nih fotonya. Nah, jadi, apa namanya, terbuka sekali saya untuk kolaborasi buat teman-teman, misalnya ada, kebutuhan untuk negosiasi, nanti kita bisa, bantu, seperti itu. Tapi di-briefing dulu ya ke saya, gitu. Nah, so for today kita bakalan, belajar ekspor simulasi sebenarnya, tapi fokusnya di korespondensi ketika teman-teman sudah ada buyer. Tadi ada yang sudah tanya, "Miss, gimana caranya untuk prospek buyer? Gimana caranya untuk kasih offering letter dan sebagainya?" Nah, ini kita bakalan, apa namanya, coba simulasikan ya, that activity itu di kesempatan webinar kali ini. Nah, karena ini ekspor simulasi, teman-teman pasti kita butuh, apa namanya, eee, ya playing role-nya di sini sebagai eksportir dan juga sebagai importirnya atau sebagai seller dan juga buyer. Jadi saya di sini sudah sediakan 2 orang, teman-teman. Yang pertama namanya Mister Rajesh, ya dari namanya aja udah kelihatannya ini, dari India. Beliau ini adalah seorang importir, trader juga gitu ya, apa namanya, yang sering cari-cari produk dari beberapa negara, salah satunya dari Indonesia juga. Yang kedua di sini ada eksportir, inilah, apa namanya, pejuang devisa masa kini kita teman-teman ya, namanya Pak Yanto. Pak Yanto ini, eksportir, dari Indonesia terutama, apa namanya, produk-produk komoditi biasanya teman-teman. Nah, nanti kita bisa kenalan sama beliau, ini sudah saya sediakan sedikit briefing-nya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh ini Pak Yanto nih kayak gimana nih English levelnya. Kalau Pak Yanto sendiri asal dari Jambi, nama PT-nya tuh PT Kita Merdeka Bersama. Produk yang dia mainkan Betonat atau Arekana, teman-teman ini saya pilih karena kebetulan saya main produk itu juga, mungkin lebih memudahkan nanti ketika saya nyusun skripnya. Terus English levelnya medium, teman-teman. Jadi kalau untuk conversation bisa lah ya kalau Pak Yanto ini. Dan untuk sekarang sedang mencari buyer-nya, teman-teman ya. Kalau Mister Rajesh ini, fluent dalam bahasa Inggris, teman-teman, nama company-nya Sri Ghanshyam ya, sama-sama cari, apa, kalau untuk sekarang beliau sedang cari Battle.net ya. Jadi sama-sama sedang mencari nih, yang satu cari buyer, yang satu cari seller, sebenarnya match nih ya mereka berdua. Nah, buat teman-teman yang tanyain gitu, "Miss, apa yang harus saya lakukan kalau saya mau prospek?" Gitu ya, atau saya sudah dapetin beberapa data-data buyer-nya bisa saya prospek. What should I do, teman-teman? Nah, berdasarkan playing role-nya antara Pak Yanto dan juga Pak Rajesh ini, ya Mister Rajesh ini, pertama kali Pak Yanto ini dia kirimkan dulu teman-temannya introduction letter-nya. Nah, untuk di kesempatan ini, karena ini adalah kelas yang seharusnya, apa namanya, banyak tektokannya teman-teman, lebih banyak ngobrolnya, so I need volunteer di sini untuk membacakan, eee, contoh introduction letter-nya. Jadi ketika teman-teman sudah ada buyer nggak bingung, susunannya seperti apa. Ini pun saya pilihin kosakatanya yang standar-standar aja, biar bisa dipahami sama-sama. So anyone, ada yang mau coba bantu bacain teman-teman to train your English? Jadi buat, apa namanya, latihan bahasa Inggrisnya teman-teman juga ketika writing, speaking. Is there anyone yang mau coba bacain teman-teman? Silahkan. Ini saya sudah adjust ya teman-teman, mungkin kalau sebelumnya agak kepanjangan, saya adjust agak lebih pendek nih dari pemilihan kata-katanya. Ada yang mau teman-teman? Silakan. Di 25 orang ini ada nggak nih yang, mau coba untuk bacain? Nah, Pak Agil, mantap. Pak Agil silakan. Boleh open microphone ya Pak Agil. Iya, iya. Selamat sore, Sore Pak Agil, silakan coba boleh dibantu bacain. baca. Tapi mohon maaf ya kalau belepotan. Nah, ini malah seharusnya tempatnya buat latihan nih Pak Agil, silakan. Iya. Hello, my name is Akil from Bandung. Eh, saya akan bacakan ya ini dari Siap, paling atas. boleh. Ya, from info sales
ptkita-merdeka@gmail.com. Into apa ini? srigansyam@gmail.com. Subject introduction letter PT Kita Merdeka btunat@arekanat Indonesia. Dear Sir or Madam, I hope this message find you well. I am writing to introduce PT Kita Merdeka Bersama, an Indonesia export company specializing in high quality betel nut. We offer sliced, whole, and split betel nut, all careful source and process to ensure the best quality. For more details, please find our company profile, and catalog attached, which includes product specification and images. We believe our premium betel nut can be a valuable addition to your business, and we look forward to exploring potential partnership. Please feel free to reach out with any question. Best regard, Yanto Malik, CEO PT Kita Merdeka. Terima kasih. Oke, very good Pak Agil. Loh, ini Pak Agil luar biasa ya kalau dari segi readingnya udah oke. Kalau Pak Agil sendiri, kalau conversation bisa nggak Pak? Kalau tanya jawab aja gitu, standar-standar lah sama bayarnya. Pernah nggak? Sedikit-sedikit, oke siap. Nah, karena saya kelihatannya Pak Agil mungkin ada dasarnya, tinggal dikembangkan aja, tinggal diperbaiki satu-satu. Nah, ini mungkin biar teman-teman nanti one day kalau mau pakai kata-kata ini atau mau pakai letter ini, nggak salah dalam pronunciation pembacaannya ataupun mengartikannya, izin saya bakal bacain ulang sedikit, terus nanti kita artikan bareng-bareng ya. Oke, yang pertama teman-teman, kalau teman-teman writing email itu jangan lupa masukin subjeknya teman-teman ya, karena subjek itu judul ya. Jadi don't forget to put your subject here and using English of course ya. And then di sini teman-teman bisa pakai salutation, any kind of salutation, bisa dear sir or madam, bisa good morning, good afternoon ya, depends on the situationnya seperti apa. Nah, terus kita mulai dari kata-kata I hope this message finds you well. This is very good sentence, teman-teman, sebenarnya, karena artinya tuh kayak, ini semoga emailnya sampai ya dengan baik, gitu, atau bisa diterima dengan baik, gitu. Nah, jadi ini nggak bisa diartikan secara harfiah satu-satu, teman-teman, tapi secara konteksnya, kalau teman-teman mau ketik, Miss, kayak gimana cara ngetiknya? Semoga pesan ini atau semoga chat ini nyampe dengan baik ya, atau mungkin diterima dengan baik. Nah, salah satunya bisa seperti ini. I hope this message finds you well ya, bahasanya message. I'm writing to introduce. I'm writing to introduce. Saya nulis ini untuk memperkenalkan PT Kita Merdeka Bersama. Our company, misalnya namanya PT Kita Merdeka Bersama atau PT Belantika Indo Global atau PT yang lain. Jadi ini bisa di screenshot teman-teman pakai template-nya ya. PT Kita Merdeka Bersama is an Indonesian export company specializing in high quality betel nuts. Jadi PT Kita Bersama ini adalah perusahaan ekspor ya dari Indonesia yang fokusnya itu untuk high quality betel nuts. Teman-teman punya produk yang lain, ganti aja betel nutnya dengan produk yang lainnya. Jadi saya pilih itu memang template-nya yang simple biar itu bisa dipakai di berbagai macam produk. And then we offer sliced whole and split betel nuts, all carefully sourced and processed to ensure the best quality. We offer itu maksudnya kita menawarkan. So jangan lupa kata-kata menawarkan itu bahasa Inggrisnya offer, bisa offering, bisa hanya offer saja ya, depends on the konteksnya. Nah, ini teman-teman ganti, misalnya produknya yang lain gitu ya. Spesifikasinya ada yang grade A, grade B, grade C ya boleh nanti we offer grade A, B, and C of misalnya produknya cinnamon gitu ya. Boleh tinggal ganti itu aja. Yang belakangnya bisa ditambahin sama aja all careful, source and process to ensure the best quality. It means
produk kita adalah ya ini kalau di Pinang tuh ada namanya slice, ada namanya whole, ada yang namanya split ya. Jadi depends produknya. Kalau slice itu yang tipis-tipis, kalau yang whole itu yang bulat, split itu yang belah. Nah, semuanya tuh kita ambil, kita proses pokoknya hati-hati gitu ya, carefully. Kenapa? Karena untuk memastikan. Jadi ensure tuh untuk memastikan the best quality-nya. For more details, katanya kalau untuk detail lebih lanjut, please find our company profile and catalog. So, it's very important buat teman-teman di awal ketika mau mempromosikan produknya, you have company profile and also catalog. Gak usah yang ribet-ribet gimana-gimana, teman-teman. Pokoknya detailsnya nanti teman-teman bisa contoh saja katalog-katalog yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Yang penting ada soal perusahaan teman-teman sedikit, soal produknya sama spesifikasi. Kalau mau tambahin harga nggak ada masalah. Tapi harga ini mungkin bisa disembunyikan aja biar terjadi negosiasi. Which includes product specification and image. Nah, jadi di dalam katalognya sudah ada produk spesifikasinya dan juga foto-fotonya. Makanya saya bilang sering di beberapa kesempatan ya ketika teman-teman menawarkan produk, itu jangan lupa masukin foto produknya yang real ya. Itu kenapa? Karena itu untuk memunculkan ini loh apa namanya kepercayaan. Tadi nanya Miss gimana caranya biar buyer tuh percaya bisa DP ke kita. Ya salah satunya kita gunain foto-foto kualitasnya bagus, terus juga secara sumbernya juga memang dari supply-nya teman-teman ya original lah kita sebutnya. Seperti itu. We believe our premium battle nuts and can be valuable addition to your business. Jadi kita kasih, nah ini kita sebutnya janji apa yang bakalan kita kasihkan ke buyernya gitu ya. We believe our premium battle nuts can be valuable addition to your business and we look forward to exploring potential partnership. Dan kita tunggu nih ya, we look forward nih kita nantikan atau kita tunggu untuk bisa explore ya potensial kerjasama potensial berikutnya gitu. Please feel free, ini teman-teman bisa ganti misalnya feel free atau do not hesitate ya, bebas lah. Pokoknya intinya jangan ragu-ragu, santai aja kalau mau reach out kita atau mau hubungin kita with any questions ya, dengan pertanyaan apapun. Best regards ya atau salam hormat gitu ya, nama kita Yanto Malik, CEO PT Kita Merdeka Bersama. Jadi this is the way biasanya saya nulis introduction letter, tidak terlalu panjang, hanya sedikit sekali, bahkan ini mungkin masih bisa di-cut sedikit gitu ya. Kenapa? Karena orang males teman-teman mau bacain email tuh panjang-panjang, jadi sesimpel ini, biarkan katalog, biarkan company profile kita, biarkan foto-foto dan kualitas dari produk kita yang berbicara. But for this, ya ini nggak terlalu panjang-panjang, nggak ada masalah gitu. Yang penting nanti kita punya produk ya di dalam katalog ataupun di dalam company profile-nya itu sudah bisa menjelaskan. Seperti itu ya. Udah di screenshot mungkin teman-teman untuk template-nya. Mungkin kalau di pelatihan ini kita berikan, memang template-nya ada beberapa yang bisa digunakan. Tapi for this webinar, ini salah satunya yang bisa kita tampilkan gitu. Yang paling simple lah. Nggak terlalu berat-berat banget kata-katanya. Sudah untuk di screenshot nih guys. Kalau sudah kita lanjutkan ke next page nih. Nah, ini ada beberapa mungkin saya mau checking ya, teman-teman dengerin atau enggak ketika saya tadi memberikan translate-nya. Yang pertama ini mudah-mudah kok kata-katanya saya pilih ya. Ada beberapa. Yang pertama ada introduce. So what is the meaning of introduce in Indonesia? You can just type in your comment section. It's okay, teman-teman. Because I need to having interaction with you ya guys ya, karena ini kan khusus nih webinarnya untuk bernegosiasi, so train yourself untuk challenge yourself untuk bisa ngomong ya, untuk bisa berinteraksi lah intinya gitu. Gimana untuk introduce? What is the meaning of introduce in Indonesia? Ini kita baru awal-awalnya doang nih teman-teman. Perkenalan others. I want to introduce. Nah, perkenalan, it's not introduce, teman-teman ya. Oke, coba deh Pak Septian dan teman-teman yang lain. Nah, ini Mas Zaldi nih ya, mengenalkan. Kalau perkenalan itu introduction, ada tionnya belakang. Tapi kalau introduce,
itu mengenalkan. So I want to introduce, saya mau memperkenalkan. Ya, remember the word. Kalau misalnya teman-teman mau ngomong, Miss kayak gimana caranya saya kenalin diri ke buyer? Ya, ngomong aja. Misalnya, I want to introduce myself, my name is Agil from Bandung. Ya, the wordnya yang benar itu introduce, ya. Second is ensure. What is the meaning of ensure, teman-teman? Memastikan, good, ya. Jadi, if you want to say, saya pasti bakalan pastiin semuanya ya. Everything is good gitu ya. Misalnya I'm going to make sure juga bisa, atau everything ini saya lakukan untuk memastikan ya. Everything I will do everything to ensure the product meet your needs misalnya. So kalau teman-teman mau pakai kata memastikan, karena ini saya pilih kata-katanya memang sering dipakai dalam bisnis ya teman-teman. Kayak introduce, ensure ya. Jadi kata memastikan in English itu bisa kita pakai ensure. Next ada attach. Nah ini ada ed-nya di belakang. Go, ini Pak Ade bagus nih ya. Jadi kalau teman-teman bilang, Miss kayak gimana caranya ngomong kalau saya itu sudah melampirkan. Melampirkan apa? When we are going to talk about business export, teman-teman, there are a lot of documents yang bakalan kita pakai kan, atau kita buat gitu. Nah, mau bilang melampirkan, dilampirkan ya, itu adalah attach. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bilang dokumennya sudah terlampir ya, atau sudah dilampirkan, yang benar itu the document is already attached. Ya, jadi is attached. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang saya sudah melampirkan, I already attached. Ed-nya kita hapus. Seperti itu. Next, include. This is very important word juga. Karena pasti ditanya, udah include sama shipping nggak? Sudah include sama packaging nggak? So, what is include actually? Apa include ketika kita speak to buyers-nya? Apa include itu? Termasuk ya. So, misalnya teman-teman mau nawarin, Mister, ini produknya sudah include sama box-nya ya. Ya, jadi termasuk itu include, salah satunya bisa kita pakai katanya. Next, ada valuable. Strong word juga ketika kita negosiasi. Madam atau Mister, this is very valuable meeting loh. So I don't want to miss it out, misalnya. Berharga ya. So kita bisa add ya kata-kata yang ada touching ya, salah satunya valuable ini. Next ada addition. What is the meaning of addition? Ada additionnya enggak? Misalnya tambahan ya. So teman-teman misalnya bayarnya ngomong, is there any addition? Ya tambahan ya. Next, reach out. For all of you guys yang bingung, Miss kayak gimana caranya mau ngomong, hubungin saya ya, Mister. Please call me. Please message me. But others itu ada yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah reach out ini ya. Jadi similarity-nya hampir sama ya, kayak mungkin kalau diartiin secara harfiah tuh menjangkau ya, reach out. But actually the meaning reach out itu menghubungi, contact us, please contact us. Nah, kayak gimana caranya pakainya reach out ini, Miss? Biasanya kita tambahkan please reach me out atau I will reach you out ya, misalnya seperti itu. Jadi subjeknya kita tambahin di antara reach sama out-nya. Next, terakhir ya, we look forward to. Nah, ini bisa teman-teman pakai juga ketika dalam proses negosiasi. Mister, saya tunggu ya. Sebenarnya kita bisa pakai aja kayak I will wait for your response, Mister. I will wait your chat. I will wait your email. But if you want to lebih belajar lagi gitu ya, nah teman-teman bisa pakai we look forward to, karena we look forward to it's more business ya, kayak itu kata-katanya lebih oke, lebih formal, so teman-teman bisa pakai gitu. Tapi kalau misalnya aku mau simple-simple aja ya boleh, bisa ganti kayak I will wait, I'm going to wait ya. Kata-kata wait itu bisa dipakai di sini seperti itu. Nah, jadi di kelasnya kita tuh pasti butuh interaksi seperti ini teman-teman, because I want to know
backgroundnya bahasa Inggris teman-teman seperti apa. For your information, teman-teman, Belantika dulu nggak ada loh kelas bahasa Inggris, ya, training bahasa Inggris itu tidak ada. Terus kenapa tiba-tiba ada, Miss? Itu karena kita ngelihat salah satu kendalanya teman-teman struggling ketika negosiasi itu adalah you don't speak English at all, atau teman-teman tidak fluent dalam bahasa Inggris, tidak bisa act out-nya tuh bingung ya ngobrolnya, apalagi pakai telepon. Dulu mungkin nggak terlalu canggih, sekarang sebenarnya udah banyak. So that's why kadang-kadang kita bikin webinar seperti ini ya, dan juga ada pelatihan yang khusus ya. Nah, selain teman-teman nanti bisa reach out bayarnya itu dengan hubungin langsung kayak tadi, kirim email, don't forget teman-temannya, this is business export. Ini ekspor, kita overseas, kita jualan ke luar negeri. Sure lah, pasti kita butuh yang namanya tempat untuk mempromosikan. Jadi pastikan teman-teman sudah punya social media. Jadi kalau buyer mau hubungin, mau checking teman-teman, nggak bingung lagi mau cari di mana ya. Ketik aja tinggal PT Kita Merdeka Bersama udah muncul. Nah, ini saya kasih contoh member yang lain gitu ya. Nah, ini nama PT itu PT Rezeki Mandiri. Mungkin ini beberapa kali sudah saya sampaikan ke teman-teman. It's very good contoh buat teman-teman, bisa dicontoh secara social medianya, digital marketingnya, dan lain sebagainya. Jadi pakai bahasa Inggris, hashtag ya, foto videonya juga real, ya. Jadi ini bisa dipakai di sosial media teman-teman yang lain. Selain itu, tempat buyer tuh bisa hubungin saya di mana lagi? Mestinya bikin website. Websitenya juga bagus ya, kebetulan lengkap, mulai dari ada beberapa artikel yang dia buat di sini, penjelasan soal produknya juga ada ya. And if you want to see here, di sini juga ada values-nya, sehingga ya menambah kepercayaan lah. Jadi buyer kalau ngetikin nama PT ini ya tinggal scrolling aja ya beberapa postingan-postingannya dan juga beberapa platform lainnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah ada platform seperti ini, kita berikan introduction letter ya, kan banyak nih jadi tempat untuk mengenalkan produknya ke bayarnya. So there's possibility bayarnya akan hubungin teman-teman. Nah, hubunginnya biasanya seperti apa, Miss? Ya depends, teman-teman hubungin pakai apa? Pakai social media kah? Pakai WA kah? Atau mungkin pakai email, depends ya. Tapi di sini saya ada contoh, bayarnya hubungi langsung lewat WhatsApp. Nah, jadi pelan-pelan nih. Oh, kalau misalnya aku sudah dapat inquiry ini, Miss, tiba-tiba yang hubungin, apa yang harus saya omongin? Nah, ini kita pelajari di sini ya, teman-teman. And here I need 2 people. Nah, di sini saya butuh 2 orang, teman-teman. Kira-kira ada yang mau coba train your English, teman-teman, atau belajar conversation-nya? Tadi Pak Agil sudah. Ini ada volunteer lain nggak nih, 2 orang? Nggak susah kok, teman-teman. Ini bahasa Inggrisnya standar-standar saja saya pilih. Jadi teman-teman tahu ketika coba chattingan, ngobrol ini apa, arahinnya kemana. Is there anyone yang bisa open microphone-nya? 2 orang saja. Tadi Pak Agil sudah. Yang lain mungkin, is there anyone yang mau coba? It's okay, teman-teman, kalau bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, Miss. Tidak apa-apa, kan kita di sini kan buat latihan ya. Ada? Silakan, I'm waiting you. Oke, Pak Pais, satunya lagi siapa? Is there anyone yang mau? Ayo guys, saya seneng loh kalau kelasnya tuh interaktif. Oke, good. Ada 2 di sini ya. Ada Pak Faiz sama Pak Zaldi. Jadi mungkin saya langsung tembak saja, Pak Faiz jadi Mr. Rajesh-nya, Pak Zaldi jadi Pak Yanto-nya ya. Silakan, mungkin boleh open microphone-nya langsung. Kita mulai untuk role play-nya in 1, 2, and 3. Silakan Pak Faiz sama Pak Zaldi. Good morning, brother. How are you today? Good morning, Mister. I am doing very well, thank you. How about you? Glad to hear that I am doing great. Anyway, my name is Singer. I am the CEO of Sri Krem Siam. We have already seen you email regarding you
offering, and we are very interested in your products, which is Battle.net. Your company profile has also amazed us. Maybe I'm going to send some inquiries today through your email again. As soon as possible, we are looking forward to your response. Hopeful we can have the opportunity to work together. It would be my honor to provide anything you need. Please let me know once you have finished. Thank you for your time. I genuinely appreciate it. Is there anything else I can assist you with, sir? Go on, Pak Faiz. Silakan Pak Faiz, sudah dilanjutkan? No, I believe I'm all set for now. Halo, Pak Faiz? Enggak kedengaran. Hello? Nah, dah, lanjut Pak Faiz. No, I believe I'm all set for now. I am currently in a rush, so my team will be sending you the inquiries, and I will reach out to you again. I agree. I await your keen response. I must leave now. Thank you. I advance, Mr. Yanto. Well, if everything is in order, I will patiently wait our next meeting. Thank you, Mr. Singh. Have a wonderful day. I'm looking forward to possibility of working together. Take care, Mr. Singh, and have a good day. Oke, very good. Thank you so much. Ini saya kasih applause lah ya buat Pak Faldi dan juga Pak Faiz tadi ya. Saya kasih applause banyak-banyaknya. Oke, actually very good. Dari segi pronunciation-nya juga sudah clear, but there's some mispronunciation saja, nanti kita benerin. Nah ini ya teman-teman, so kenapa penting buat latihan seperti ini? Jadi teman-teman tahu gitu loh, oh kalau dia ngomong ini, saya bisa jawabnya bagian ini. Nah, ini adalah latihan ketika teman-teman sudah dapetin inquiry. So, when you got the inquiry, what should I do, Miss? This is what yang bisa teman-teman contoh ya. Teman-teman bisa arahkan, oke, kamu bisa kirimkan quotation inquiry-nya bla 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 gitu ya. Nah, ini apa namanya, kita coba bacain lagi, but I'm going to translate also ke bahasa Indonesia ya. Nah, kalau orang India tuh paling sering lah teman-teman yang ngomong brother and sister. So, biasanya mereka ngomong good morning brother, how are you today? Oke, selamat pagi bro gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Good morning, Mister. I'm doing very well. Thank you. How about you? So, instead of saying I'm fine, I'm good, ya teman-teman juga bisa pakai kata-kata yang lain. Miss, kayak gimana caranya kalau aku mau ngomong saya oke sih, tapi jangan I'm okay terus dong, atau I'm fine gitu ya. Nah, bisa pakai I'm doing very well ya. Thank you, how about you? Gimana kalau kamu? Nah, ini agak panjang nih ya, Mr. Rajesnya ngomong, namanya Rajes Singh ya, teman-teman. Glad to hear that. I'm doing great. Glad to hear that means senang nih dengarnya. Jadi kalau teman-teman mau ngomong I'm happy for that, ya selain happy, ada juga kata yang lain tuh glad ya. I'm doing great. Saya baik-baik juga gitu. Anyway, my name is Singh. I'm the CEO of Sri Ghanshyam. We have already seen your email regarding your offering, and we are very interested in your product, which is Battle.net. Nama saya tuh Singh ya. Anyway, ngomong-ngomong ya, saya tuh CEO dari Sri Ghanshyam. Kita udah lihat emailnya kamu terkait. Jadi so regarding it means tuh terkait ya, terkait your offering. Jadi kalau teman-teman ngomong tiba-tiba mau ngomong nih ketika di Zoom apa ya bahasa Inggrisnya, terkait atau mengenai ya, regarding. So when you want to say berdasarkan harga saya, Mr. regarding
from my fries gitu ya. Teman-teman bisa ngomong regarding ya kalau terkait itu. And we are very interested. Jadi kalau ada orang yang ngomong we are very interested itu artinya apa sih, Miss? Itu maksudnya dia tertarik nih dengan produk kita ya. Which is Battle.net, produknya kan Battle.net. Your company profile has also amazed us. Company profile-nya bagus katanya. Maybe I'm going to send some inquiries through, bacanya through. Ya, jadi bukan through, tapi through. Jadi through. Your email again as soon as possible. Saya bakalan kirimkan inquiry-nya. Jadi inquiry, kalau teman-teman mau tanya, misalnya buyer tuh ngomong inquiry, so inquiry means permintaannya tuh apa, ya, dia butuh apa aja. Misalnya ketika saya ditanya sama teman-teman, Miss, si buyernya ada hubungin saya nih, pasti saya jawab ke teman-teman tuh, inquiry-nya apa, permintaannya seperti apa, ya. Jadi inquiries itu adalah permintaannya. As soon as possible, secepat mungkin. So when you want to mention, secepatnya lah, Mister, saya bakalan kirimkan as soon as possible, itu bahasa Inggrisnya ya. As soon as possible. We are looking forward to your response. Hopefully we can have the opportunity to work together. Saya tunggu ya responnya. Kita tunggu ya responnya. Ya, semoga kita bisa kerja sama. Next, Pak Yantonya bales nih. Nah, Pak Yanto ini walaupun medium, dia bahasa Inggrisnya dia lebih pendek nih, bales si Mr. Rajesnya, tapi bahasa Inggrisnya bagus nih ya. It would be my honor. So the way to pronounce the word honor itu honor. It will be my honor. It will be my honor. Would, bacanya would bukan would. It would be my honor to provide anything you need. Saya pasti senang banget deh bisa. Nah, jadi kalau teman-teman mau meyakinkan gitu ya, please use English tuh yang benar-benar meyakinkan juga. For example, when my buyers asking me something gitu ya, and I want to make sure bahwa dia percaya dengan saya gitu ya, ya saya gunakan kata-kata kayak, don't worry, Mister. Ya, it will be my honor to provide anything you need. Nah, jadi kata-katanya pun meyakinkan. Please let me know once you have sent it. Kalau kamu sudah kirimkan, tadi kan katanya mau dikirimkan inquiry-nya lewat email ya. Tolong kasih tahu saya. So kalau teman-teman mau ngomong gitu, gimana caranya, Miss? Ngomong, tolong ya kasih tahu saya kalau misalnya barangnya sudah sampai atau emailnya udah sampai, duitnya sudah dikirim. Nah, apa kata-kata tolong kasih tahu saya? Bahasa Inggrisnya tuh please let me know. Mister, please let me know if you already send the money. Please let me know itu adalah bahasa Inggrisnya dari tolong kasih tahu saya ya. Thank you for your time. Terima kasih buat waktunya. I genuinely appreciate it. Saya pasti sangat apresiasi sekali. So, kata-kata terima kasih itu bisa kita ganti dengan appreciate, teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman mau scale up nih, Miss, aku mau coba deh belajar bahasa Inggris yang benar-benar karena aku dapat bayar nih orang Amerika, Miss. So, instead of saying thank you, teman-teman bisa pakai appreciate. Is there anything else I can assist you with, sir? Ada lagi nggak yang saya bisa bantuin? Mr. Rajeshnya bilang, no, I believe I'm all set for now. Itu maksudnya udah cukup kok gitu ya. Udah cukup kata si Mr. Rajeshnya. I'm currently in a rush. So misalnya teman-teman nih, aduh Miss aku lagi buru-buru gitu ya. Gimana cara ngomong? Saya tuh lagi buru-buru. In rush. I'm currently in a rush. Jadi teman-teman lagi buru-buru. So my team will be sending you the inquiry. Tim saya yang bakalan kirimin inquiry-nya, kata Mr. Regis-nya. And I will reach out to you again. Saya bakalan hubungin kamu lagi. I eagerly await your kind response. Saya pasti tungguin gitu ya responnya kamu. I must leave now. Thank you in advance. So cara pronunciation-nya adalah in advance ya teman-teman. Nah misalnya teman-teman tanya, Miss gimana caranya ngomong makasih ya Mister sebelumnya? Bukan thank you before, ya, but yang benar itu adalah thank you in advance. Oke? So ketika teman-teman coba ngobrol sama bayarnya, makasih banyak loh Mister kamu udah mau kirimin inquiry-nya, atau thank you so much sudah hubungin saya gitu ya. Kata-kata kayak terima kasih sebelumnya itu bahasa Inggrisnya yang benar adalah thank you in advance. Oke? Next, Pak Yantonya harus bilang apa lagi nih, Miss?
well, if everything is in order, jadi kalau teman-teman mau bilang semuanya udah pas, bahasa Inggrisnya tuh everything is in order. Catat-catat lah teman-teman ya, sambil di bukunya tuh. Kalau mau ngomong semuanya udah pas, itu adalah everything is in order. Okay? I will patiently wait our next meeting. Saya pasti tungguin next meetingnya, meeting berikutnya. Thank you, Mr. Singh. Have a wonderful day. Semoga harinya menyenangkan. I'm looking forward to the possibility of working together. Take care, Mr. Singh, and have a good day. Jadi kalau misalnya teman-teman mau end the conversation, don't forget to pray for someone ya. Misalnya to say something nice lah ya, pokoknya have a, misalnya have a good day, have a wonderful day, and so on. Jadi when you want to end the chat ya atau end the call, jangan cuman kayak ngomong, oh ya udah dah makasih ya. No, please say something nice ya. Misalnya kayak have a good day, thank you so much, have a good night ya. Terutama mungkin ngobrolnya malam-malam gitu. So when you want to end the call, when you want to end the Zoom and the chat, say something nice. Have a good day, have a good night ya, and so on. Ya, seperti itu. Semoga pronunciation-nya nanti bisa diperbaiki, mungkin Pak Saldi dan juga Pak Faiz, dan sambil dicatat ya, mungkin yang bisa dipakai buat ngobrol sama bayarnya. Nah, Pak Singh tadi, siapa namanya Pak Rajesh tadi sudah janji ya bakal kirimkan inquiry-nya. So benar dikirimin inquiry-nya lewat email, teman-teman. Inquiry tuh it can be any kind of form, teman-teman. Bisa dalam bentuk email, dalam bentuk chatting aja. Intinya teman-teman bisa baca one by one dia minta apa. And every single yang dia minta itu kalau bisa kita balas. For example, ini mungkin saya nggak bahas terlalu details karena ini kan ya permintaan datangnya dari buyer ya. For example, di sini dia minta ada foto, harvest solution photos of the current split petal. Nah, jadi dia minta fotonya, ya kita sediakan fotonya nanti. Monthly quantity availability, setiap bulannya bisa butuh berapa, bisa ngasilin berapa. Payment terms and conditions, so don't forget teman-teman, we are going to have business here. So payment terms very matter. Jadi kalau bayarnya pun nggak nanyain soal payment term and conditionnya, teman-teman yang inisiatif buat tanyain payment terms-nya apa. Nah, saya nggak akan jauh-jauh lah kalau negosiasi. Ini tips nih, cara negosiasinya. Miss, gimana caranya biar kita bisa pastikan bahwa buyer ini emang serius? Please ask the payment terms and the currency-nya. Karena dari situ kita bisa move forward. Misalnya, oh ini oke, payment terms-nya harganya sekian, dan pakai currency USD misalnya. Itu teman-teman harus pastikan 3 itu, karena kita mau jualan ya. Jadi jualan kan kalau nggak soal produk ya soal duitnya. Gitu. FOB. So tips lagi ketika teman-teman negosiasi itu adalah please provide the pricing. Jadi ada yang hubungin saya tadi, saya nggak tahu ikut webinar atau tidak ya. Before you promote your product, sebelum teman-teman promosikan produknya, itu agak aneh kalau nggak tahu harganya. Jadi tahu dulu harganya, either itu di ex-work atau FOB. Minimal ex-work dan FOB, karena itu masih bisa kita jangkau teman-teman. Ex-work itu harga gudang, FOB itu adalah harga ketika sampai di pelabuhan muatnya, ya. Remember, tipsnya lagi dari saya, selain teman-teman punya skill komunikasi yang bagus, pricing tuh ada dulu. Sama payment terms-nya sudah punya SOP-nya, ya. Price, kalau kita mau jualan nggak ada price-nya kan aneh ya. Mau jualan tapi nggak tahu harganya. Minimal harga gudang sama harga di pelabuhan muat. Nah, kalau untuk sampai ke negara tujuan kan beda-beda teman-teman ya. Shipping itu bisa berubah 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu bisa. Bahkan setiap minggu itu bisa berubah. Jadi, 2 itu, please make sure you have the price, ya. Next, ada video. Dia minta video juga. Ada complete specification-nya seperti apa. Relevant certificates. Nah, ini very matters juga, teman-teman. So, when you want to, teman-teman mau bilang, gimana cara meyakinkan buyer, Miss, ketika negosiasi? Please provide any kind of specification, any kind of certificate yang teman-teman punya. Kalau saya nggak punya, Miss, karena saya baru pertama kali, ya teman-teman pelajari. This product itu butuh sertifikasi apa. And you mention, saya bisa provide this kind of certificate. Karena jujur ya teman-teman, tidak terlalu banyak loh buyer yang tahu bahwa shipper itu bisa ngurusin dokumen sendiri. Nah, so for example, Belantika kita semua dokumen urus sendiri. Itu added value-nya besar itu, nilai plus-nya gede karena we can make any kind of document sendiri. Ya,
Next, misalnya teman-teman sudah bisa memperkirakan, oh sampai ke India itu kurang lebih sebulan. Ya, bisa teman-teman masukkan ke di offering-nya ya. And then sales contract apakah bisa, portfolio kalau teman-teman ada shipping sebelumnya ya dia minta nih. Terus packaging. Nah, again packaging teman-teman. Nah, ini agak aneh juga. Banyak yang jualan produk gitu malah tanya ke saya gitu, Miss packagingnya biasanya kayak gini, kayak mana Miss? Ya, to be honest teman-teman saya nggak main semua produk, kayak kita nggak main semua produk, just several products yang kita mainkan. Nah, jadi sebagai penjual, pertanyaannya misal gimana cara meyakinkan, itu ditanyain ke teman-teman lagi. Teman-teman sudah meyakinkan belum dari segi harga, dari segi packaging, produk knowledge, sudah paham belum? Kalau sudah paham ya, I think there's no reason teman-teman tidak yakin, tidak pede ketika ngomong. Why? Kalau bahasa Inggris mah bisa pakai translator, bisa pakai Google Translate, bisa pakai AI ya. Tapi yang soal-soal standar dan fundamental seperti itu harus kita punya dulu ya. Reverse shipment port. This is negosiasi, teman-teman. Even misalnya bayarnya punya, dia cuma tahu Tanjung Priok, but di daerahnya teman-teman ada tempat pengeluaran internasional, teman-teman jangan ragu untuk ngomong ke bayarnya ya. Misal kayak, Mister, saya prefer kalau pakai port Kalang Duku saja, karena kejauhan. Kalau Priok di Jambi tuh ada tahu international portnya. Nah, you can educate your buyers. This is negosiasi. Jadi jangan apa yang dia bilang kita iya-iyain aja, kagak. Kita negosiasikan. Mulai dari harga, mulai dari port pun bisa gitu. And then kalau ada diskon katanya, nah ini biasa lah namanya juga negosiasi. Makanya kita harus pikirkan di mana harga yang tinggi buat kita, di mana yang medium price kita, yang mana net price kita. Di net price kita nggak bisa kasih diskon lagi. But for example, sekarang harga supply lagi agak mahal. Ya kita nggak bisa ngambil gede-gede nih ya, gap untuk gap untuk profitnya. Sehingga mungkin kasih diskon ya nggak bisa gede gitu. Tapi kalau misalnya harga lagi bagus di lokalnya, kita bisa ambil profit agak tinggi. Ya kalau dia minta diskon, kita masih bisa kurang-kurangin. Seperti itu ya. And then, ya ini beberapa kata-kata dari dia saja. Nah, terus gimana, Miss? Kita udah dapetin inquiry-nya, Miss. Ya, kita udah dapetin permintaannya, Miss. Gimana saya cara balesnya, Miss? Gak usah bingung, teman-teman. Apa yang dia tanya itu jawab aja. Misalnya dia tanya soal foto, bilang dong di sini fotonya. High resolution photos of the current split bottlenecks are attached to this email. Udah di-attach di dalam emailnya. Atau teman-teman langsung lampirkan foto, nggak ada masalah. Intinya dijawab apa yang dia minta sama tambahin ya detail-detailnya. Offering letter tuh bisa dalam bentuk yang formal, dalam bentuk file, atau dalam bentuk email disusun seperti ini, nggak ada masalah. Di chatting juga nggak ada masalah. Yang penting dari pricing, pengiriman, dari apa yang dia minta, misalnya sertifikasi dan lain-lain, itu bisa kita jawab semua. Nggak ngerti pun bahasa Inggris, diketik dulu bahasa Indonesia, nanti ubah ke bahasa Inggris pakai Google Translate ya. Nah, for example, di sini dia sudah masukin FOB price-nya. Nah, this is important juga teman-teman ya. Kita kan everything in English nih ya. Document juga bakal in English. Don't forget when we want to mention about price atau soal nominal dalam bahasa Inggris, itu agak kebalikan dengan bahasa Indonesia. So, kalau misalnya teman-teman mau tuliskan titik, itu jadi koma, koma jadi titik. Nah, misalnya di sini FOB price-nya tuh 2,000 US dollar. Oke, jadi 2.000 itu kalau di bahasa Indonesia kan 2.000. Nah, kalau di dolar kan itu jadi 2,000. Bacanya tuh 2,000 US dollar. Ya, jadi USD itu kepanjangannya US dollar. Misalnya teman-teman mau ngomong saya mau bilang harganya 34 $34,5. Nah, gimana cara untuk pronunciation-nya, teman-teman? Ada yang bisa mungkin open microphone? Misalnya per kilogramnya harganya $34,5.
how to say that to our buyer. Nah, ini penting ya, karena kan mulai harga-harga nih, nggak boleh sampai salah. Gimana caranya kita ngomong $34,5 ya, Mister? How much the price? The price is $34,5. Ada yang tahu? Mungkin Pak Zaldi yang tadi sudah ngomong, atau Pak Faiz, Pak Agil, silahkan. Wah, ini nggak diam-diam aja nih. Dengerin kan nih, guys? Masih oke nih, guys? Masih jam 4 nih. Oh, siap, Bulin, nggak apa-apa. Ada teman-teman lagi mikir dulu. Nah, ayo, guys. Ya, betul. Tapi how to pronounce that, Pak Al-Kausar? Kita mau speaking kan? Nah, gimana caranya ngomong harganya $34,5? Ini udah benar. 34,5 kalau ngomongin pakai bahasa Inggris, kalau ditulis pakai bahasa Inggris. But how to say that in English? Yuk, latihan nih. Ini speaking sama bayarnya. 34.5. Good ya. Jadi pakai titik tuh point. Ya, 34.5 US dollar. Nah, thank you so much Pak Adi. Jadi buat teman-teman nanti once you over the price and ada komanya gitu ya. Biasa kan kita koma tuh kalau mau tawarin mungkin per kg-nya itu $34,5 gitu ya. Koma itu baca 34.5 US dollar. Nah, jadi kalau ngomong tuh pelan-pelan aja guys, gak usah buru-buru. Others mungkin ya pokoknya dijawab aja deh apa yang dia inquiry-kan, overmeternya kita jawab. Nah, Miss, itu kan bisa ngobrol kayak gitu mungkin kalau apa namanya ini selingan ya guys ya. Mungkin bisa memang dia bisa bahasa Inggris saja. Kalau Miss mungkin karena memang bisa bahasa Inggris, you can train your English teman-temannya. Misalnya ya saya nggak ada bikin webinar, misalnya saya nggak live gitu ya, nggak ada tempat teman-teman buat latihan lah ya. Ada nih tempatnya teman-teman buat latihan itu pakai AI teman-teman. Sometimes saya juga gunakan ini buat latihan. Nah, jadi pakai AI teman-teman pakai ChatGPT, masuk aja ke ChatGPT. Sekarang tuh sudah ada fitur voice seperti ini teman-teman. Fitur voice. Nanti teman-teman masukin, misalnya udah aktif nih voice-nya. Udah aktif seperti ini, nanti teman-teman bilang aja, saya sedang belajar bernegosiasi ekspor dalam bahasa Inggris. Apakah kamu bisa bermain peran sebagai buyer dan saya sebagai seller? Produknya adalah Pinang. Nah, nanti kita bakalan tektokan tuh. Jadi ngelatih teman-teman buat jawabnya. Nah, for me ya teman-teman memang mungkin ada yang ngomong, Miss aku nggak bisa bahasa Inggris tapi deal-deal aja. Ya it's your luck, itu keberuntungannya dia, rezekinya dia. But yang paling gede ya rate closingnya ketika kita memang sudah ngobrol ya, memang pakai telepon, kayak Zoom ya, memang proper lah yang saling mengenal gitu. Sehingga kita juga bisa lihat ya orangnya seperti apa, dia juga bisa lihat kita orangnya seperti apa. Jadi buat latihan, buat ngobrol, kalau nggak ada orang Miss yang mau diajak latihan Miss, nggak ada temen Miss, atau mungkin nggak ada komunitasnya Miss, ya temen bisa pakai AI ini. Gitu, pakai Meta juga bisa. Nah, kalau mau yang ngobrol, nah ini pakai AI ini, karena AI udah canggih sekali teman-teman. Gitu. Oke, itu first-nya ya teman-teman, kita masih negosiasi seputar apa namanya, kasih inquiry dan quotation, masih seputar itu. Nah, gimana Miss kalau misalnya quotation kita itu disetujui sama dia ya? Ini saya sudah sediakan di sini. Kalau quotation kita sudah disetujui dengan si buyernya gitu ya, dan ada kesempatan buat kita langsung follow up, gitu kan ada yang tanya, Miss gimana cara follow up buyer? Nah, ini cara untuk follow up-nya teman-teman. Nah, ada lagi mungkin yang mau baca teman-teman, mungkin satunya saya, satunya lagi dari volunteer yang ada di sini. I'm going to be the buyers and you will be Pak Yanto deh. Nah, ini cara untuk follow up-nya. Udah kirimin quotation dan how to make sure memang dia baca. Saya lagi ya Pak Agil nih mantap nih. Boleh deh Pak Agil. Open your microphone, Pak Agil jadi Pak Yanto, saya nanti jadi Mr. Singh-nya ya, Mr. Rajesh Singh-nya. Go on, Pak Agil. Halo. Silakan, sudah dengar suaranya? Oh, oke.
Good day, Mr. Singh. How is everything? Good day, everything is great so far. What is going on? I just want to let you know that I have sent the offering letter to your email. Have you received it? Oh yeah, I have, but I'm still reading your letters. So far, it's quite good. Silakan, Pak Agil. Glad to hear that. If you have any question, just let me know. It is my pleasure to assist you, Mister. Thank you. I think we need to talk further about this through video call or something. If you don't mind. Oh, sure. What about tomorrow afternoon in India time? A great idea. I think it's better if you do it through Zoom meetings so you can present any information better. All right, Mister. I will provide the link Zoom meeting as soon as possible. Maybe at 2 2 p.m. 2 p.m. India time. Okay, I'm waiting then. Thank you. See you tomorrow. Wah, ini bagus nih ya, Pak Agil, semangat nih teman-teman yang lain. Gimana nih? Oke, so kita coba ya. Ini tips untuk follow up dan juga tips untuk arrange meeting. Teman-teman langsung bisa tembak aja, ini kan di WhatsApp nih ya. Ya, good day itu biasanya dipakai kalau pertengahan hari ya teman-teman. Jadi good day, Mister. How is everything? Jadi nggak usah langsung, Mister, kayak mana inquiry, gimana offering letter saya? Enggak lah, kita tetap basa-basi dulu. Good day, Mister. How is everything? Ya, gimana kabarnya? Gimana keadaan di sana ya? Good day, everything is great so far. What is going on? Ya, kayak gimana nih? So kalau teman-teman mau bilang kayak apa nih gitu, yang lagi ini gitu ya, what is going on, atau WhatsApp tuh bisa, tapi kalau WhatsApp kan itu terlalu chill banget, berarti what is going on, it's good. What is going on? Okay, I'm sorry, double. Nah, teman-teman, again kalau mau ngasih tahu, saya mau kasih tahu aja nih ya, Mister ya, atau biasa tuh kalau anak-anak sekarang ngomongin for your information gitu, tapi ada juga kata yang lain seperti I just want to let you know that I have sent the offering letter to your email. Have you received it? Saya mau kasih tahu aja nih, saya sudah kirimkan offering letternya ke email kamu. Udah terima belum? So, receive itu terima, teman-teman. Ada kata-kata terima yang lain seperti accept, tapi itu nggak cocok ya. Kalau accept itu something yang abstrak. For example, misalnya Pak Agil minta maaf ke saya, and I'm going to say, okay, saya maafin kamu, saya terima maafnya. I accept your apology, accept. Tapi kalau bentuknya barang, ya, email, itu bahasa Inggrisnya benar receive, ya, receive. Oh yeah, I have, but I'm still reading your letter so far. It's quite good. Oh yes, saya sudah terima kok, tapi saya masih baca-baca gitu. So far ya oke lah katanya. Glad to hear that. If you have any questions, just let me know. It's my pleasure to assist you, Mister. Oke, senang sih saya kalau ada apa-apa kasih tahu saya ya. Saya senang kok untuk bantuin kamu gitu. Terus Pak Vergesnya ngomong apa? Thank you. I think we need to talk further, ya, bacanya further about this through a video call or something. So kalau misalnya Bayer ngajakin teman-teman video call, telepon, jangan langsung, Mister aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak pede, misalnya apa segala. No, challenge yourself untuk terima. Dan kalau misalnya pun nggak bisa, teman-teman kasih tahu, Mister, tapi saya bahasa Inggrisnya agak kurang-kurang bagus nih, nggak apa-apa ya. Nanti saya mungkin kalau ngobrol, saya pakai Google Translate atau ada translator. Nah, jadi you don't say no. In business tuh agak susah kita, jangan ngomong no ya, but kita kasih solusi yang lain. Mister, okay, nggak apa-apa kita pakai video call, but my English is not really good. Can we, misalnya, can I bring my friend? Atau mungkin can I use Google Translate while we are talking?
Ketika kita ngobrol, nah, oh sure, what about tomorrow afternoon in India time? So, Miss, kapan waktu yang tepat ketika saya mau coba arrange meeting? When you want to arrange meeting with your buyer, I think itu lebih bagus ketika teman-teman menyesuaikan dengan waktu di negara tujuan. Yaitu untuk bentuk menghargai sebenarnya ya. A great idea. I think it's better if you do it through Zoom meeting, so you can present any information better. So bacanya present ya teman-teman. Oke, bagus idenya. Kayaknya bagus kalau kita pakai Zoom meeting aja, sehingga teman-teman nanti kamu bisa presentasi informasinya lebih bagus. Nah, terus Pak Yantonya bilang, alright, I will provide the link Zoom meeting as soon as possible, maybe at 2 p.m. Bacanya 2 p.m. Jadi di bahasa Inggris teman-temannya gitu, we don't know, ya, tapi ada beberapa negara yang pakai gitu ya, walaupun itu mereka ya English speaking country, biasanya kita hanya pakai tuh bilangannya 1 sampai 12 ya. Kalau misalnya di 14.00 ya kita agak jarang ya menggunakannya, kita bisa pakai 2 p.m. Jadi AM atau PM. AM itu untuk pagi, PM itu siang sampai malam. Ya, for example misalnya sekarang jam 14 gitu ya, jam 14 jam 16.00 misalnya. Itu kita sebutnya 4 PM. Gitu, karena PM itu menunjukkan kalau udah sore. In India time ya. Oke, I'm waiting then. Thank you. See you tomorrow. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Dan satu lagi ya teman-teman, kita tuh harus inisiatif. Sebagai penjual tuh kita harus inisiatif. Jangan pula dia pula yang nyediain link Zoom meetingnya teman-temannya. Jadi kita lah yang inisiatif. Oke, link Zoom meetingnya saya sediain biar kita profesional. Nah, so far seperti itu teman-teman. Kalau untuk yang pertama ketika teman-teman mau follow up, ya kan, teman-teman banyak cara memfollow up seperti apa. Terus yang kedua, gimana caranya arrange meeting, Miss? Banyak loh yang bilang ke saya, Miss, saya mau ngobrol sama bayarnya, Miss, tolong bantuin. Tapi kayak gimana saya cara ngasih tahu ke dia ya? Nah, caranya kayak tadi tuh teman-teman ya. Inisiatif, provide the link ya. Jadi tinggal tinggal teman-teman menyesuaikan konteks dan pembicaraannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya langsung di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Raka Palembang. Miss, saya mau belajar tentang ekspor lebih lanjut. Kalau untuk pelatihan belajar ekspornya ada nggak, Miss? Ada teman-teman, tapi di hari Sabtu nanti itu kelas terakhir. Salah satunya mungkin fasilitas yang kita berikan ya seperti sekarang ya, cuman different mungkin agak lebih panjang kelas bahasa Inggrisnya. Ini kan sebagai pemanasan aja gitu. Nanti Pak Raka kalau mau daftar boleh langsung ke adminnya Belantika ya. Adminnya di grup webinar kita itulah. Ya, nanti Pak Raka mau daftar paket apa silakan ke adminnya. Nah, ini kita tebak-tebakan Pak Raka. Pak Raka mungkin sambil pilih-pilih paketnya mau paket apa di pelatihannya boleh nih, atau teman-teman yang lain. So, saya sudah pick beberapa vocabulary yang biasanya keluar ketika kita negosiasi. So, kita mulai dari awal ya, dari vocabulary yang pertama ada uang muka. Nah, ya teman-teman mau ngomong uang muka itu apa ya? What is in English? Uang muka. Down payment. Others? Down payment. Oke, yang lain, ayo semangat guys. Ini walaupun saya juga puasa teman-teman ya. Jadi saya aja semangat ya, yang ngasih materi, sana teman-teman lebih semangat lagi. Ada 30 orang loh di sini. Tapi yang aktif, ini Pak Agil terus nih dari tadi. Pak Akbar, down payment. Others, how to say uang muka in English? Down payment. Down payment. Nah, ada yang lain nih Pak Septian ngomongnya advance payment. So yang mana yang benar, down payment atau advance payment? Both of them itu benar. Teman-teman mau pakai advance payment boleh, down payment itu boleh. Down payment itu lebih akrab untuk orang-orang Indonesia ya, tapi in English itu lebih dari segi method of payment aja tuh kita sering ngomongnya advance payment, teman-teman. Jadi advance it means pembayaran duluan. Nah, down payment itu saya nggak tahu sebutnya seperti apa, tapi itu lebih akrab buat kita orang-orang Indonesia, makanya ada istilah DP ya kan. Good. Next, kita mau ngomong pabrik. Nah, pabrik apa bahasa Inggrisnya, guys? Factory, Miss. Factory, good ya. Jadi factory, when you want to mention my factory is pabrik saya di
ya. Jadi factory. Next, gudang. Don't forget teman-teman ya. Warehouse, good ya. Jadi ketika teman-teman mau bilang, Mister, nanti datang ya ke gudang saya. Apa bahasa Inggrisnya gudang ya? Warehouse. Next, bea cukai. Nah, jangan sampai salah teman-temannya, because every kind of single document, tapi kalau dicukainya salah, ya nggak akan bisa dikeluarkan. Wah, ini ada yang ngomong kostum nih. Ayo yang benar. Yang benar itu customs. Ya, jadi customs. Next, kapal. Ayo, eksportir harus tahu apa kapal. Nah, inilah ciri-ciri ketika teman-teman pakai Google Translate ya. Di ekspor itu kita tidak mengenal namanya ship, tidak mengenal board ya. What is kapal in English? When we are going to, ini ekspor teman-teman, saya tulisnya aja di sini export vocabulary. Apa bahasa Inggrisnya kapal? We don't know about board, we don't know about ship, karena di dokumen nggak akan ada nama istilah board and ship. Nah, cobalah teman-teman nanti lihat DO, delivery order, or BL ya. There is no the word board and ship, nggak ada kata-katanya. Walaupun board sama ship itu bahasa Inggrisnya dari kapal. Yang benar tuh vessel, teman-teman. Jadi ada dua jenis kapal ini. Ada feeder vessel, ada namanya mother vessel. Mother vessel yang kayak gini, yang gede ini ya, namanya mother vessel. Jadi kalau kita bikin dokumen, nanti di ekspor kita nggak ada sebutin namanya board, ship, ya. Nah, jadi jangan sampai salah, karena di dokumen ekspor kita kenalnya vessel. Vessel, ya. Atau kita sebutnya, ada yang feeder, ada yang mother vessel. Kalau feeder itu kapal tongkang, tapi kalau mother vessel itu yang seperti ini. Oke, good ya. Bahkan di dokumen tuh kita nggak kenal namanya eksportir, importir. Nggak akan ada di dokumen ekspor sebutannya eksportir dan importer. Itu akan berubah. Namanya shipper dan consignment. Ya, shipper, eksportir, consignment, importirnya. Nah, remember, ada yang sudah hubungi saya, Miss, boleh nggak bantuin bikinin PI, bikin ini? No problem, I will share the template, but don't forget, ketika di dokumen ekspor, kita tidak mention lagi as eksportir dan importir, we will mention ourselves itu sebagai shipper dan consignment, kapal itu vessel. Good. Next, pelabuhan. Port, ya. Ada jenis pelabuhannya lain namanya harbor, but harbor is not for export, teman-teman ya. Harbor, nah kan Pak Dharma ngomong harbor. Harbor is not for export, it's not about cargo ya. Harbor itu untuk manusia tuh harbor ya. Tapi kalau port itu buat ekspor dan impor. Next ada pajak. Jadi yang benar itu ya, tax, good. Next peraturan. Nah, ini kalau produk-produk yang punya peraturan tersendiri, misalnya kayak produk yang terbatas, you need to know the word peraturan tuh. Mister, ini nggak bisa kalau sesuai dengan peraturannya. Apa peraturan in English, teman-teman? Bentar lagi kita selesai kok. Kan kita jam 3 sampai jam 5 lah. Rules, nah ini kayak tanda tanya, rules kah, Miss? Ayo, what is peraturan? Kita ngomong soal business ekspor. Ini jelas ya, export vocabulary. Ini kata-kata yang sering diekspor. No, bukan agreement, no, peraturan-peraturan. Consignment, pada ragu semua ya, ada tanda tanya di belakangnya ya. Ayo, apa peraturan? Terms, ya, yang itu regulation, regulasi, regulation. Kok tiba-tiba ke Incoterms nih? Regulation, ya. So, misalnya teman-teman mau mention, Miss, Mister, ini regulasinya nggak boleh nih ya. Jadi, regulation atau peraturan, bahasa Inggris itu regulation. Good. Next, ada hutang. Nah, ini kalau bayar teman-teman hutang ke teman-teman, apa bahasa Inggrisnya hutang tuh? And how to pronounce the word? Pinjol. Ngebon, waduh, ngebon.
Nah, itu bener tuh Mbak Wardah Nurjana ya. Tapi gimana cara pronunciation-nya? Is there anyone know how to pronounce the word DEBT? How to pronounce the word ya teman-teman? Gimana cara bahasa Indonesia-nya apa? Cara ngomongnya. Ayo. Nih teman-teman ketika ngobrol sama bayarnya, woi kamu nih punya utang loh sama gua. Nah, Pak Al-Kausar ya bacanya dad. B-nya nggak kita baca ya. Bukan dep, bukan dep, bukan deep, dad ya. Next ada barang. Very important because you will mention this in your documents. Description of goods. Ya, jadi teman-teman di dalam dokumen itu ada namanya description of goods atau deskripsi barangnya. Barang tuh bahasa Inggrisnya goods, pakai s belakangnya, bukan good ya, tapi goods. Description of goods. Next, izin. Izin tuh banyak detailnya. Ada license, good, others. Kalau ini license tuh tapi nggak bisa dipakai buat izin ekspor ya teman. License tuh lebih ke drive ya, apa namanya? Kalau permission juga bukan, ya ada istilah izin nih. Ayo, ada namanya impor, bla bla bla, ekspor, bla bla bla. Ayo, permit, good ya. Saya nggak kelihatan nih Pak Sulaiman. Benar Pak Sulaiman sebenarnya. Permit ya, jadi ada ekspor permit, ada impor permit. Terakhir, agreement. Agreement. How to say in English? Oh, I'm so sorry. Aduh ya Allah, saya langsung translatein ya. Sorry, persetujuan tuh bahasa Inggrisnya agreement. My bad, teman-teman. Saya langsung tak artiin tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini terakhir. Ya, jadi teman-teman tadi sudah belajar cara bikin cara bikin introduction letter, cara bikin quotation, cara untuk negosiasi soal apa namanya untuk bikin arrange meeting ya. Terus juga sudah belajar cara untuk follow up. Sudah tahu beberapa kosakata yang sering dipakai. Terakhir ini yang pamungkasnya posisi kita negosiasi. Mulai dari pricing, mulai dari kita apa namanya mungkin ada beberapa komponen biaya yang harus kita obrolin sama bayarnya. So, ini yang terakhir untuk conversation-nya. Ada yang mau coba lagi, teman-teman? This is the last. Terakhir nih, teman-teman. Is there anyone who wants to read this? Pak Akbar, boleh Pak Akbar. Satu, Pak Akbar. Yang satunya lagi. Satunya lagi, siapa yang mau jadi, ini kan ada 2 orang nih ya, Pak Yanto sama Pak Rajesh. Satunya Pak Akbar, satunya lagi siapa? Wah, Mbak Nurjana, boleh, silakan. Pak Akbar mungkin bisa jadi Pak ya. Wah, rebutan. Oke deh. Karena Pak Akbar duluan sama sama Bu Nurjana, jadi mungkin Pak Akbar sama Bu Nur ya. Silakan Pak Akbar bisa jadi Pak Yanto, terus Bu Nur bisa jadi Mr. Rajesh. Go on, 1, 2, 3, silakan. Hello, Mister. Nice to see you here. I'm so happy to meet you in person. How are you today, Mister? I am very good. Thank you. Thank God. How about you? I'm good. As will take you, Miss Sir. Where shall we start? So actually, I have read your offer letter. It was good, but I'm going to discuss about the price. Could you please give me a better price because it is so expensive for me.
I'm sorry, sir. I'm priced in already. Rock bottom price. It is a good price for you. Even will give document as well for carton parts parts Purchase. 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 I see. Your price is a little higher than the competition, but the quality is certainly better. I'm just wondering if you can offer any discount for a long-term contract. We might want to sign a yearly agreement if everything goes well. I understand, Mr. Regis, since you're looking for long terms partnership, we can offer you a 5% discount and the price for an 20-month contract. That while bearing the price to one apa ini? 1,000. Nah, 1,000. 1,892 ton. Additionally, we could offer flexible payment terms, so and a tier 30% advance. 30% advance and the remainder upon delivery. Good. Next. That's much better. The price is now more competitive and the payment term seems reasonable. I'm also curious about the packaging. Can you provide pinang in bulk or do you only sell it in smaller packages? We can do both, Mr. Regis. We offer pinang in bulk for you convenience, Convenience. or we can package it in smaller retail ready bags. Okay then. Now I need the samples as well. Can you do it for me? But the shipping charge will be on you. Alright, sir. I can provide the free sample, but I think I can pay for the shipping charge. Honestly, it always in paid by the buyer, sir. You don't have to worry, sir. You will like our sample. Okay, I can pay it, but please give the best battle nuts. I will send you my company address and others information you might need. Okay, sir. I am going to wait for it. Just let me know if there is any problem. All right, thank you so much. I need to go now and see you, Yanto. Oke, thank you so much Pak Akbar dan juga Bu Nur. Very good ya, wah ini luar biasa.
Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, situasi ya pasti kalau negosiasi ya mungkin lebih panjang lagi, but it's just the sample ketika teman-teman menghadapi proses negosiasi. Tadi proses negosiasinya ada soal pricing, ada soal sampel, ada soal shipping charge or kita sebutnya itu biaya pengiriman. Nah, ini saya kasih sampel-sampelnya itu biar teman-teman ada gambaran. When buyers say this, ya teman-teman bisa ngomong apa. Ketika dia nego ini, kita ngomongin apa. Nah, ini coba saya bantu clearin lagi secara pronunciation-nya, sama saya artiin. Boleh sambil dicatat, ya mana tahu nanti teman-teman akan gunain ketika negosiasi. Nah, ini kita masuk ke negosiasinya teman-teman ya. Tipsnya, apa Miss? Tipsnya adalah pede teman-teman ya. Mau bahasa Inggris kita acel kadul kayak ya sembarangan kita pakai grammarnya apa segala macam, no problem, but yang paling penting itu pede. Intonation, intonasi ketika ngomong, pitch, suara. Ya, jadi kita tuh harus lebih mendominasi ketika kita ngomong teman-teman. Believe or not ya, ada pernah saya punya pengalaman dampingin member waktu itu. At the first time itu buyer nggak akan mau kasih DP-nya di depan ya. Karena mungkin dia agak kurang percaya, mungkin ketika negosiasi itu ya kita terlalu keikut alurnya, but at the time saya coba ikut Zoom sama mereka, dan dapat loh DP-nya, walaupun masih kecil ya, 10%, karena ini baru negosiasi pertama loh dengan kita gitu. Nah itu apa tipsnya? Kita tahu yang kita omongin teman-teman, dan kita pede apa yang kita omongin. Nah, saya ngomongin aja kayak saya kalau diekspor, this is not my first time untuk kirim barang apa segala macam, but people when want to do business export butuh capital, butuh modal, nggak mungkin nggak ada modal di depan. So please give us mungkin untuk komitmen aja gini ya, kamu kasih buktinya ke saya, kamu bisa kirimkan uang, dan saya bakal provide barangnya. Nah, cara-cara seperti itu ya memang kita mendominasi ketika ngomong, itu bisa teman-teman gunakan. Ini juga bisa protect teman-teman ketika ada scamming. Saya pernah ada pengalaman juga ketika mendampingin, itu bayarnya tuh pakai metode pembayarannya aneh banget, dan itu nggak pernah ada metode pembayaran seperti itu. Nah, kalau orang yang mungkin nggak pede ketika dia negosiasi, dia bakalan ikut gitu ya, karena sangat meyakinkan yang dibayarnya dari segi pakaian, dia ngomong dalam mobil, pakai jas, and so on ya. Jadi kita kalau itu ngerasa agak inferior sedikit ya, dia ngomong pokoknya kamu kirim aja dokumennya ke bank, nanti banknya bakal kirimkan ke saya. Toh juga diasuransikan ya, nama metode pembayaran itu bank insurance. In my entire export experience, selama saya ekspor, selama saya di Belantika mendampingi dan lain sebagainya, kagak ada yang namanya metode pembayaran bank insurance. Nah, ada time saya agak naikin pitch suara saya ngomong, saya ekspor tuh bukan setahun 2 tahun ya, almost 3 years in this bisnis gitu, dan tidak pernah ada namanya bank insurance payment. Kalau kamu pernah pakai dan pernah beli barang tersebut di Indonesia dan menggunakan metode pembayaran itu, please tell me which bank yang bisa provide itu. Karena saya sudah tanya, Bank Mandiri, bank ini, saya sebutin aja, padahal saya nggak pernah tanya sih. Nggak ada namanya bank insurance. Insurance itu muncul ketika kita menggunakan metode pembayaran yang ada banknya. For example, misalnya LC. Itu ada memang insurance di dalamnya. Tapi nggak ada kalau misalnya metode pembayaran namanya bank insurance. Itu buyer ngobrol sama si member tuh udah lama loh teman-teman ya. Mungkin ada nggak nih bapaknya di sini nih. Nah, tapi ketika saya kasih tahu dan pitch-nya agak tinggi ke dia bahwa ya kita nggak bisa dibodoh-bodohin gitu ya, dia langsung leave dari Zoom-nya. Nah, itu bisa protect kita. So, negosiasi itu yang paling penting, knowledge dan calm, ya tenang ketika negosiasinya, sama teman-teman itu control your intonasi sama pitch suaranya. Sometimes dia harus agak mendominasi, kenapa mungkin dia agak terlalu ngalur ngidul gitu ya, ngomongnya kayak tadi tuh, aduh materi pembayaran tuh nggak ada yang seperti itu, and I don't want to waste my time, saya nggak mau wasting my time untuk cuma ngobrolin soal itu doang. Nah, jadi untuk latihan, ya ini mungkin bisa jadi cara buat teman-teman train ya, banyak caranya untuk ngalihin pembicaraan yang ngalur ngidul seperti itu. Oke, balik lagi ke topiknya, di sini ada terakhir untuk conversation-nya. Ini Pak Yantonya ngomong, hello Mr. Nice to see you here. I'm so happy to meet you in person. So when you want to say, teman-teman ngomong,
happy ya nih bisa ketemu Mister langsung gitu ya. Bahasa Inggrisnya tuh meet in person. Meet in person. How are you today, Mister? Gimana kabarnya hari ini? I'm very good, thank God. So, kita mungkin yang Muslim, Bayer mungkin kalau kita ngucapin alhamdulillah nggak tahu ya alhamdulillah apa gitu misalnya kalau dia bukan muslim juga. Nah, bahasa lain itu thank God ya. Thank God. How about you? Gimana kamu? I'm good as well. Thank you, Mister. So, where should we start? Kalau teman-teman mau ngomong should, would, L-nya tuh nggak kita baca ya. Should, would. I'm good as well. Thank you, Mister. So, where should we start? Gimana kita harus mulai? Mr. Rajusnya ngomong, so actually I have read. Nah, ini Mbak Wardah pinter ya. Bacanya bukan read, tapi read ya. I have read your offer letter. It was good, but I'm going to discuss about the price. Tapi saya mau diskusiin soal price-nya, harganya. Could you please give me a better price? Kamu bisa ngasih harganya yang lebih oke lagi? Because it is so expensive for me. Agak kemahalan harganya. Nah, gimana cara menanggapinya? Ini misalnya ada ngomong kemahalan, Miss. Kayak gimana kita cara bilang, ini harga udah paling murah, Mister. Ya. Bisa we say cheap, ada istilahnya teman-teman ya. I'm sorry, sir. Our price is already a rock bottom price. So, when you want to mention, wah harganya murah kali, Mister. Rock bottom price is the correct choice ya. Rock bottom price. Harganya udah murah. It is a good price for you. Ini harganya udah oke buat kamu. Even will give discount as well for certain purchase. Bacanya purchase. Even will give discount. Kita bisa kasih diskon loh untuk purchase-nya. Untuk beberapa pembelian. Mr. Rajusnya tanggepin nih. I see. Your price is a little higher than the competitor, but the quality is certainly better. I'm just wondering if you can offer any discount for a long-term contract. We might want to sign a yearly agreement if everything goes well. Jadi ada mungkin buyer itu gede ya. Kita punya beberapa relasi buyer yang they don't want buy in retail atau mereka beli dalam skala parsial ya. Kecil-kecil tuh agak kurang mau mereka. Biasa mereka banyak dan termnya panjang. Nah, itu pasti kita kasih harganya berbeda kan, teman-teman. So remember about that. We are going to talk about business. Dan business kan selalu about marketing, pricing ya. Jadi ya kasih harga tuh jangan harga-harga netting banget ya. Tetap ada kasih space buat kasih discount. Seolah-olah ada discount. Nah, ini dia bilang ya, kalau saya belinya 1 tahun gitu ya, ada nggak diskonnya katanya. Nah, si Pak Yanto ngomong, I understand, Mr. Rajas. Yeah, since you are looking for a long-term partnership, nah kan kamu maunya long-term partnership nih, we can offer you 5% discount on the price for 12. Bacanya 12. Di 12 itu bahasa Inggrisnya 12-month contract. That would bring the price to, bacanya 1,000, jadi 1,000 itu 1,892 US dollar. US dollar ini jangan lupa disebutin ya teman-teman per ton. Ada istilah MT ya, teman-teman gak usah bingung, apa bedanya ton sama MT? Itu cuma istilah term saja. Ada yang sebut metric tons, ada yang sebut dengan ton ya. Additionally, we could offer flexible payment terms. Nah, ini dia kasih lagi ya. Makanya ketika meyakinkan tuh kasih solusi-solusi, teman-teman. Dia bilang, nah kalau kamu belinya jangka panjang, nggak mesti kamu harus kasih DP 50%, 70%. Tapi bisa kasih flexible payment terms, katanya. Such as 30% advance, 30% di depan, nggak ada masalah. And the remainder, atau kita sebut juga the balance, delivery, sebelum pengiriman, atau after closing container. Nah, ini yang kita sebut the way we negotiate ya, kita kasih solusi. Buyer tuh suka ketika kita kasih solusi. For example, saya waktu itu pernah nanganin salah satu buyer, karena mungkin eksportir lain tuh tahu dia datang ke Indonesia, jadi dichatin ya. Padahal itu buyer udah di gudang kita, udah lagi signing document sama saya. Tapi dia terus di prospek. Nah, gimana cara meyakinkan dia biar nggak lari-lari? Kita kasih solusi, teman-teman. Kita tahu fakta di lapangan itu seperti apa, ada a lot of scammers. Nah, saya tahu itu salah satu scammers karena dia sebutin salah satu keywordnya ya. Keywordnya dia bilang bisa nebitin dokumen ini. Padahal itu dokumen nggak akan bisa diterbitkan dari Indonesia untuk negara tersebut. Nah, kita kasih tahu, you know what, ya,
itu daerah itu quite bit dangerous for business. Saya tahu dari mana itu quite bit dangerous. Dia bilang bisa terbitkan phytosanitary. There is no instansi yang bisa terbitkan itu untuk negara kamu. Karena itu memang dilarang. Itu tidak diperbolehkan. Nah, kita tuh kasih solusi, kita edukasi, karena tidak semua buyer tuh teredukasi dengan baik loh teman-teman, karena ya mungkin mereka trader, nggak pernah kerja sama dengan eksportir yang bagus cara komunikasinya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman to prove that. Next, that's much better. The price is now more competitive and the payment time seems reasonable. Oke deh. Metode pembayaran juga bagus katanya ya. I'm also curious about the packaging. Saya juga penasaran sama packagingnya. Can you provide pinang in bulk or do you only sell it in smaller packages? Ini sering banget ditanya ya. Kamu jualnya cuma in bulk atau bisa di smaller packages? Karena nggak semua buyer, misalnya contohnya pinang, nggak semua buyer tuh belinya satu kontainer teman-teman. Ada belinya tonase. Contohnya market ke Maldives itu biasanya belinya tuh tonasean. Jarang ada one container, full container tuh jarang. We can do both. Kalau teman-teman mau bilang bisa dua-duanya, Mister, bahasa Inggris itu we can do both. We have pinang in bulk for your convenience, or we can package in smaller retail for the bags. Karena bags itu macam-macam, ada 30, 50, 80. So teman-teman harus paham ya. Makanya ekspor tuh nggak cuman jualan doang, teman-teman. You need to learn a lot of things. Salah satunya packagingnya. Karena packaging tuh nggak saklek, cuman biasanya orang jualan pinang tuh saya lihat 50 kg. Enggak, ada yang 80, ada yang 30, depends on the request. Next, okay then, now I need the samples as well. Can you do it for me, but the shipping charge will be on you. Saya butuh sampelnya, tapi kamu ya yang bayar pengirimannya. Nah, ini tips lagi buat negosiasi. Tidak boleh, saya tidak akan me-encourage teman-teman, tidak akan pernah ngasih tahu ke teman-teman, yuk, kamu kan mau jualan ya baik-baikin dong, kan pembeli raja. Kagak. Kalau soal shipping charge atau pembayaran pengiriman gitu, tetap itu harus ditanggung sama buyer. Terserah teman-teman mau kasih sampelnya gratis kayak mau kasih sampelnya banyak kayak. Yang penting shipping charge-nya atau shipping cost-nya itu kita bebankan kepada dia. Kenapa? This is business. Business is all about commitment. Komitmen dari buyer, komitmen dari kita, dari supplier-nya. Ya. Oke, sudah ada pertanyaan baru lagi. Miss, mau ikut pelatihan Bandia, kira-kira ada potongan nggak ya? Kalau potongan ada teman-teman di VVIP, nanti teman-teman tinggal hubungin adminnya, itu kalau nggak salah dari 2.500.000 jadi 2 juta. Nah, Pak Ryan, kalau mau ikut di VVIP tuh, karena sudah ada diskon lebaran, ya, diskon Ramadan, kan belum lebaran. Pak Ryan mau di paket apa? Next. Alright, sir, I can provide the free sample, but I think I cannot pay for the shipping charge. Usually it always paid by the buyer, sir. You don't have to worry, sir, you will like our sample. Nah, jadi teman-teman tekankan, ya itu biasa dibayar sama buyernya, Mister, bukan sama penjualnya gitu ya. Tapi kamu nggak usah khawatir, karena kamu pasti suka sampel kita. Sampel kita bagus kok. Nah, terus Mr. Rogers-nya ya, ini saya cuma persingkat saja ya. Oke, I can pay it, but please give the best betel nuts. I will send you my company address and others information you might need. Oke deh, kalau gitu saya yang bayar. Tapi kasih ya betel nuts yang terbaik. I will send you my company address. Saya akan kasih alamat perusahaannya dan informasi lainnya yang kamu butuhkan. Okay, sir, I'm going to wait for it. Just let me know if there's any problem. Oke, saya tunggu ya informasinya dan terima kasih banyak Yanto katanya ya. Saya harus pergi sekarang and see you. Gitu. Nah, jadi that's how negosiasi itu biasanya berlangsung, teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru mulai, masih proses negosiasi itu intinya pede dengan apa yang teman-teman omongin dan itu jujur, ya paling penting itu jujur dan sudah ada data-datanya. Gitu. Oke, kita move to pertanyaan karena I think sudah selesai kalau untuk ini. Jadi if you have any questions, silakan teman-teman kita buka sesi tanya jawab. Dan buat teman-teman yang masih bingung, boleh open microphone sampai jam 5 deh kita ini. Terus kalau kita dapat permintaan ikan keluar, tapi setelah sampai di Poklang baru bayar, aman nggak? Nah, tergantung ininya Pak Steven ya. Payment terms-nya berapa persen? Jadi ketika di TT ya, teman-teman mau menggunakan payment terms TT saja gitu ya.
mau ngambil di payment terms telegraphic transfer. Senang nih ya sudah dapat buyer yang mau titik langsung ke kita gitu, tapi kita harus perhatikan payment terms-nya seperti apa. Apakah 100% itu sudah sampai di negara tujuan, atau ada DP dulu yang masuk ke kita. Nah, kalau saya pasti menyarankan itu dapat DP dulu, teman-teman. Either 50, 60, 70 ya. Bebas lah teman-teman mau dapat DP yang berapa. Yang penting kita secure dulu. Hitung-hitungannya kalau yang masuk akal di saya, itu uang ya, itu sudah bisa cover beli barang. Walaupun belum bisa memprofit kita. Yang penting barangnya secure dulu. Misalnya barang itu secure di 60%, misalnya nanti DP-nya 60% dulu deh. Nah, itu oke. Karena kita udah secure soal barangnya. Nanti profitnya kita menyesuaikan. Nah, kalau bisa memang seluruh transaksi itu udah selesai sebelum barang sampai. Itu yang paling penting. So, make it bold ya, ketika teman-teman negosiasi soal harga atau pembayaran, ya, soal pembayaran, selesaikan dulu pembayarannya sebelum sampai barang tersebut di negara tujuan, dan harus punya SOP-nya. Harus punya SOP-nya. Miss, kalau saya nggak mau kirim sampel, lebih baik si misternya datang ke Indonesia karena sampel pasti yang bagus-bagus. It's okay, Pak Agil invite. Pak Agil yang ngomong, Kak, Mister, even you can visit our factory, visit our warehouse. You are welcome here. Kamu pasti sambut di sini gitu ya, because mungkin ada beberapa produk yang bisa kamu cek lagi atau grade yang lain lagi. Itu juga untuk potong costing pengiriman sampel. Kalau kamu di sini, kamu bisa langsung checking the products, ya, kamu bisa cut a lot of cost. Jadi, kalau bayar ongkos dia datang ke sini, I think it's too much ya teman-teman. I think I never do that teman-teman in my entire experience. Kalau mungkin yang simple-simpelnya mungkin Pak Agil saya bisa bayar makan ya, bayarin dia keliling-keliling, entertain lah ya, untuk entertain dia nggak ada masalah. But for itu enggak, karena itu bentuk komitmen aja. Ini kita jualan ya teman-teman ya, bukan mau show offan, mau tunjuk-tunjukkan yang siapa yang ada duit apa yang sampai, enggak. Ya kita ini aja yang benar-benar aja. Ya kalau dia punya uang ya pasti dia akan kirim agent ke kita gitu ya. Ada lagi, mohon pendampingannya Miss, rencana mau ambil VVIP. Boleh Pak Ryan, dari mana asalnya? Nanti kalau Pak Ryan sudah pas dengan paketnya VVIP, nanti Pak Ryan bisa hubungi adminnya Belantika. Dan buat teman-teman juga yang lain, kalau VVIP itu mungkin kita hanya ada tinggal 2 atau 3 kuota lagi, tapi 2 juta ya teman-temannya, bukan 2,5. Karena spesial Ramadan, silakan Pak Ryan nanti hubungin adminnya untuk pendampingan pendaftarannya. Itu paling nanti butuh nama sama asal daerah saja, nanti dibantu sama adminnya ya. Itu untuk fasilitasnya paling yang ditambahkan dari ya fasilitas yang biasa dapetin semua, tapi nanti ditambahin company profile, katalog, badan usaha, sama nanti ada kelas investor. Nah, itu kelas investor nggak pernah di-spill mana-mana, itu hanya di kelas VIP, oke? Next, dari Pak Hamdan. Pak Ryan langsung hubungin adminnya ya. Miss, kalau tanya sama buyer udah lama nggak terjun atau baru gimana? No problem, teman-teman. Kita bisa honest. Pokoknya teman-teman nggak usah malu mengaku you are newbie apa segala macam. Karena gini teman-teman, every single person itu punya value-nya beda-beda teman-teman. Ada member kita itu his trader, belum punya gudang, sekarang udah punya. Kalau dulu belum punya, nggak pernah punya gudang, sangat tergantung dengan investor, sangat tergantung dengan supplier ya, jadi dia tidak punya own warehouse, tapi kenapa bisa dipercaya? Bahkan mungkin bayarnya bisa visit ke supplier-supplier lain, karena dia punya value yang nggak dipunya orang lain, yaitu honesty, itu jujur. Nah, selain jujur ya, kita memang punya capacity untuk menjelaskan produknya. Seringkali juga buyer itu transaksional dengan orang lain, tapi kasih fee loh buat si dia ini. Sekarang memang udah punya gudang sendiri ya, tempat ngumpul barangnya sendiri, tapi sebelumnya enggak. Sangat tergantung dengan investor, sangat tergantung dengan supply dari suppliernya. Ketika kita ditanya seperti itu ya, no problem. Kita say, this is my first time, Mr. But you don't need to worry, karena saya sudah belajar ini. Kalaupun kamu butuh
orang yang meyakinkan untuk transaksional ini saya bisa undang, saya sering ngomong kayak itu ya, kamu bisa jual nama Belantika gitu karena apa namanya ya kita punya portfolio lumayan oke, jadi kalau mau dijual pun namanya no problem dan apa namanya biasa kita bilang ya libatkan saja ke saya atau Mas Denny ketika negosiasi nanti. Itu would be much better. Teman-teman kalau mungkin punya kenalan yang memang paham di sana yang bisa menjelaskan ketika negosiasinya itu boleh juga. Gitu ya. Jadi ya jujur aja karena semua orang tuh pasti punya inner yang itu nggak dipunyain orang lain. Salah satu adalah ya honesty sama ini tadi integrity untuk benar-benar paham lah soal produknya. Gitu. So long term partnership itu kan ada diskon 5%, berarti setiap harga terbaru itu dapat diskon 5%. Yaitu bahasa marketing aja sebenarnya Pak Ade gitu ya, tapi tetap negosiasi itu bisa berjalan ya. Itu kan contoh saja, misalnya kalau dia beli terms-nya 10 tahun ya kita bisa kasih 5% setiap kali pembelian. Tapi kan kadang-kadang harga drop nih, masa saya kasih 5% diskon ya. It's all about negosiasi. Semua itu tentang negosiasi. Miss, nyari buyer lebih baik ke distributornya atau perusahaan atau toko. Depends on your product, teman-teman. Ya, produk teman-teman tuh apa? Itu sampai jam 5 ya, teman-teman. Produknya teman-teman, apakah di produk retails, apakah produknya punya turunan, apakah produknya kayak tadi ya komoditi. Kalau komoditi agak sulit kita untuk access end buyer-nya, teman-teman. Karena biasa kita ketemu trader business to business. Gitu, trader to trader biasanya. Agak jarang kita ketemu end buyers-nya. Gitu. Jadi tergantung lagi Pak Hamdan. Jadi gini, ketika teman-teman cari buyer tuh harus kreatif ya, harus benar-benar ya bisnis lah gitu teman-teman, jangan mikir cuma dagang doang ya, penting laku, nggak kayak gitu. Soalnya teman-teman jualannya essential oil itu bisa dipakai di mana-mana, bisa dipakai di sabun, bisa dipakai di candle, bisa dipakai di diffuser ya. Itu end buyer kita tuh atau klien-klien kita. Nah mungkin big buyers-nya bisa trader to trader, tapi turun-turunnya kan masih banyak. Gitu, makanya saya punya a lot of ways untuk mempromosikan barang. Ikut exhibition, cari data exhibitor, cari data-data di website ya, atau mungkin kita bisa cari turunannya. Pokoknya kreatif lah kalau misal ketika berjejaring dan mempromosikan produk. Gitu. Miss, saya baru mulai belajar bisnis ekspor. Saya juga baru membuat perusahaan dan sudah kedaftarkan Isparina Good. Langkah selanjutnya apa Pak Akbar? Miss Ara, Pak Akbar. Dari Pak Akbar nanya seperti kalau sudah punya produknya, sudah daftarkan, nggak ada yang lain Pak Akbar promosiin produknya. Pak Akbar ikut pelatihan di Belantika atau tidak? Fasilitasnya tetap kan Miss walaupun diskon? Iya dong. Pokoknya kalau di Belantika tuh tidak ada namanya biaya-biaya tambahan untuk fasilitas berikutnya kecuali teman-teman yang emang nambah ya. Sama tidak pernah ada perubahan ya, misalnya kayak seharusnya 2 juta tuh udah dapat A gitu, tiba-tiba kita ubah tuh nggak pernah. Tetap sama Pak Ryan. Apa yang ada di poster itulah yang bakalan Pak Ryan dapat ya. Saya lagi tunggu kelas cari buyer. Nah, sebenarnya sudah ya itu kelasnya sama Mas Denny kemarin webinarnya. Tapi kalau di pelatihan nanti ada Pak Agil di hari Sabtu. Kalau pelatihannya ada. Pak Agil member atau bukan? Ada lagi teman-teman, kita masih ada waktu 1 menit untuk diskusinya. Dan saya juga mau minta ini deh nanti. Belantika bener dengan akad yang ada. Oh, belum jadi member. Nggak apa-apa Pak Agil, nanti kalau mau ikut pelatihan, salah satunya ada kelas soal buyer. Kita tuh bahasanya agak high ya dikit ya, digital marketing kita bahasanya. Karena kita gunakan semua digital marketing. Karena kan jenis promosi itu ada 2, ada yang tradisional dan non tradisional. Tradisional ya kita datang ke negaranya, ikut exhibitor ya, exhibition. Tapi kalau yang non tradisional ya kita digital marketing tadi. Nah, itu kita pakai step by step teman-teman. Jadi bukan kayak oh ya kamu bikin sosial media ya, kamu bikin website ya, enggak. Kita satu-satu. Teman-teman kalau bikin sosial media apa dulu yang disiapin? Disiapin foto, video, konten, apa segala itu one step by step. Bahkan kita kasih tugas biasanya setiap kali pertemuan. Gitu. Nanti deh dirasain. Wah, ini saya belum buka nih Pak Ade, masih lama Pak Ade, kita masih 1,5 jam lagi. Is there any question lagi teman-teman atau sudah cukup? Nah, nanti saya juga mau minta responnya dari teman-teman, apakah webinar-webinar seperti ini membantu teman-teman, terutama untuk yang negosiasi. Tapi kalau misalnya iya, ya kita bisa perbanyak pertemuannya lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya.
Nah, ini boleh deh teman-teman sambil diketik di kolom komentar biar kita membangunkan semangat yang ada di grup webinar. Jadi webinarnya biar lebih sering ya. Kadang-kadang memang kita karena kesibukan ya teman-teman, jadi nggak sempat bikin webinar-webinar seperti ini. Nah, nanti kalau nggak salah hari Kamis ini ya akan ada lagi. Itu soal promosi kalau tidak salah. Tapi saya masih coba checking the schedule ya. Tapi kalau teman-teman untuk sharing-sharing, sekedar sharing, kalau ini kan ada materi ya, sekedar sharing, saya tuh selalu malam, teman-teman sediain waktunya. Ya kebetulan memang sorenya nggak ada kegiatan, jadi bisa webinar. Tapi kalau nanti malam kita bakalan bahas soal badan usaha, perpajakan karena bakalan bayar pajak. Pokoknya yang Arjun tuh akan kita buatkan pertemuannya, pajak sama haki. Nanti teman-teman bisa tanyain di jam 9 malam. Tapi saya nggak sendirian, nanti ada tim saya juga. Setelah itu kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut dengan saya boleh, tapi kita bahas dulu soal legalitas. Siap Pak Ryan, nanti Pak Ryan karena sudah akan ikut pelatihan, kita ketemu di pelatihan ya Pak Ryan. Oke, udah jam 5 teman-teman. I think kita sudahi dulu untuk pertemuannya. Semoga teman-teman tercerahkan dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Yaitu ini webinar selingan lah ya. Ini bukan memang bahas technically buat ekspornya ya. But ini menurut saya penting juga karena ini berhubungan dengan bernegosiasi karena core-nya ada di sini ya. Kalau kita nggak bisa negosiasi, ya gampang pula kita disetir-setir sama ininya kan pembeli kita, dia ngomong apa kita ikut-ikut aja. Semoga membantu, dan kalau buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, saya tuh sangat bisa di reach out di sosial media saya, beberapa sudah ada yang hubungin saya juga, yang pasti saya balesin. Kalaupun saya responnya agak lambat apa segala macam, silakan mau di spam chat juga nggak ada masalah, penting masih dalam yang sopan-sopan saja. Nanti saya bakalan bantu jawab ya. Buat teman-teman yang mungkin mau diskusi lebih lanjut, kita ada grup webinar itu, silakan diskusikan di sana. Tapi jangan kirimkan link-link apapun di sana karena saya pasti akan keluarkan nanti dari situ. Saya akan minta adminnya untuk keluarkan karena itu sangat mengganggu ya kalau link itu tapi phishing link apa segala macam, saya nggak efektif karena grup itu kita buat karena buat diskusi. Dan terakhir, buat teman-teman yang mau ikut pelatihan nanti terdekat di hari Sabtu untuk pelatihannya, silakan kalau mau daftar langsung ke adminnya Belantika, dan itu bukan nomor saya ya teman-teman, jadi jangan ditelepon-telepon, hubungin aja adminnya untuk diskusi lebih lanjut untuk pendaftarannya. Pak Ryan jangan lupa langsung hubungin adminnya Belantika untuk paketnya seperti biasa, regular, VIP. Tapi kalau Pak Ryan tadi tanya soal diskon, adanya di VIP ya. Nanti minta aja poster sama fasilitas-fasilitasnya. Seperti itu. Thank you so much everyone. Kita ketemu di next meeting lagi. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Nanti recordingnya kita share di grup seperti biasa. Thank you guys.